Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu lagi, kali ini di pertemuan ke-6 dengan materi pedoman telaah kritis artikel prognosis. Masih bersama saya, Violeta Siska Mutiara. Setelah di pertemuan sebelumnya, Anda sudah mencari artikel jurnal tentang diagnosis dan terapi. Di sini kita akan membahas tentang telaah kritis artikel prognosis. Masih sama, kembali ke prinsip telaah kritis. Yang pertama adalah apakah hasil studinya valid. Untuk melihat suatu artikel penelitian atau artikel dari sebuah jurnal apakah valid atau tidak, petunjuk primer yang pertama adalah sampel pasien representatif dan didefinisikan secara jelas pada titik yang sama pada perjalanan penyakitnya. Nah, di situ bisa dilihat dari misalnya dari kapan dia mulai terjangkit atau terdeteksi atau terdiagnosis penyakit, diikuti sampai meninggal atau diikuti sampai sembuh. Nah, apabila memang didefinisikan jelas mulainya di mana sampai kemana di dalam artikelnya, ada kemungkinan bahwa artikel tersebut valid. Yang kedua, follow up-nya lengkap dan cukup lama, jadi harus diikuti sampai dengan terjadi keluaran yang objektif. Tapi kalau misalnya terjadi loss of follow up atau si pasiennya tidak bisa di follow up atau diikuti di tengah jalan, entah itu alamatnya pindah kemudian tidak bisa dihubungi, atau misalnya tidak bersedia untuk melanjutkan sebagai subjek penelitian. Nah, ini merupakan salah satu indikator bahwa validitas artikel tersebut dipertanyakan. Selanjutnya, yang ketiga, kriteria keluaran objektif dan tidak bias. Jadi, di situ di dalam artikelnya dijelaskan dengan pasti jumlah-jumlahnya, misalnya berapa pasien yang meninggal, berapa pasien yang sembuh, kemudian apa yang terjadi pada pasien tersebut, kemudian keluhan-keluhan yang bertambah apa, yang berkurang apa, kemudian kondisi yang membaik seperti apa, itu dijelaskan dari follow up pertenggang waktunya dijelaskan. Kemudian masih sama seperti yang artikel untuk yang diagnosis dan terapi. Di dalam prognosis ini juga apabila dilakukan pembutaan atau blinding, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang single, double, dan triple blind, akan lebih baik jika artikel dalam jurnal yang Anda temukan tentang prognosis ini bila dilakukan pembutaan atau blinding lagi. Kemudian, petunjuk yang selanjutnya adalah penyesuaian atau adjustment terhadap faktor prognostik yang penting. Jadi misalnya di situ untuk karakteristik subjek penelitian mulai dari usia, jenis kelamin, mungkin juga misalnya ada pekerjaan, kemudian juga pendapatan, status sosial ekonomi, dan sebagainya, itu akan lebih baik jika disebutkan secara rinci oleh peneliti di dalam artikelnya. Itu berarti merupakan salah satu indikator bahwa jurnal tersebut atau artikel tersebut valid. Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa artikel prognosis ini, saya ingatkan kembali, di sini membahas tentang faktor resiko. Jadi maksudnya misalnya kita mau membandingkan antara yang memiliki faktor resiko dengan yang tidak memiliki faktor resiko, misalnya mana yang lebih cepat sembuh atau mana yang memiliki angka harapan hidup lebih besar, atau mana yang justru meninggalnya lebih cepat, misalnya apabila penyakitnya berat atau kronis atau akut misalnya. Nah, di situ apabila ada karakteristik-karakteristik seperti usia, jenis kelamin, faktor risiko lain,
Itu saat sampling, saat analisis hasil itu dijelaskan oleh peneliti itu lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor lain tersebut karena faktor risiko juga bisa terkait di sana. Nah, kalau yang kemarin di bagian artikel hasil penelitian dari diagnosis dan juga terutama dari yang terapi, kita lihat kemarin untuk desainnya adalah randomized control trial atau RCT. Sedangkan untuk prognosis ini desainnya adalah cohort. Mungkin Anda sudah pernah belajar di metode penelitian tentang cohort. Nah, di sini untuk subjek penelitian sama masih di random juga dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau kemarin di bagian yang terapi itu dibedakan menjadi kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Sedangkan di cohort ini dibedakannya menjadi kelompok dengan faktor risiko positif dibandingkan dengan yang faktor risikonya negatif. Baru diikuti selama perjalanan hidupnya dan dilihat keluarannya dalam rentang waktu tertentu. Apakah nantinya keluarannya positif atau justru keluarannya negatif. Nah, misalnya di sini bisa dicontohkan, kalau kita mau melihat seorang yang merokok dibanding yang tidak merokok untuk mengalami kanker paru misalnya. Dari subjek penelitian dilakukan random, kita akan melihat di situ yang merokok berarti faktor risiko positif, sedangkan yang tidak merokok berarti faktor risiko negatif. Nanti diikuti selama beberapa tahun misalnya, kemudian dilihat nantinya yang mengalami kanker paru yang mana, atau dilihat dari keseluruhan dari sampelnya, berapa orang yang mengalami kanker paru, berapa orang yang tidak mengalami kanker paru. Nah, yang seperti itu adalah penelitian prognosis. Masih sama, untuk prinsip telaah kritis selanjutnya adalah apakah hasilnya penting. Penting atau tidak untuk pasien kita, bagaimana gambaran outcome menurut waktu. Jadi misalnya kita melihat di situ yang faktor risiko positif dengan yang faktor risiko negatif, angka harapan hidupnya berapa tahun sih, atau angka harapan sembuhnya berapa tahun sih, yang sebaliknya. Jadi seberapa tepat perkiraan prognosis, misalnya kalau dilihat antara yang dia faktor risiko positif untuk yang merokok dengan yang tidak merokok, diperkirakan berapa persen sih, atau dia punya risiko untuk mengalami kanker paru itu berapa persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, yang di situ ada perkiraannya dan ternyata sesuai atau tidak dengan prognosisnya. Itu kita akan lihat di jurnal atau di artikel penelitian prognosis. Apa hasilnya? Kita juga bisa lihat dari X-year survival rate. Dilihat jumlah pasien yang tetap hidup sampai pengamatan sekian tahun dari titik tertentu. Misalnya ada seorang yang terdeteksi misal kanker paru tadi. Untuk kalau kita mau melihat survival rate-nya, kita masih mau mengikuti untuk angka harapan hidupnya berapa tahun misalnya, atau berapa persen dia bisa tetap hidup, atau dia tetap bisa kualitas hidupnya baik, kita ikuti. Kemudian mau melihat jumlah pasien yang meninggalnya berapa, itu berarti case fatality-nya. Nah, itu bisa diikuti dan bisa dilihat ada angkanya, ada juga kurva kesintasannya. Atau misalnya untuk yang berpenyakit asma misalnya, kita mau melihat di situ seberapa sering dia kambuh atau justru dia akan berkurang. Kita contohkan misal antara yang tinggal di perkotaan dengan yang tinggal di pedesaan, mana yang lebih sering kambuh misalnya. Nah, di situ dari
atau yang dipindahkan dari yang tadinya tinggal di perkotaan dipindahkan ke pedesaan atau dan sebagainya. Dia relapse-nya berapa kali atau justru remisi. Misal yang tadinya dia kambuh setiap 6 bulan sekali, berkurang jadi kambuh setiap 3 bulan, setiap 1 tahun sekali, atau justru dia tambah sering bertambah. Jadi misalnya yang tadinya 6 bulan sekali, sekarang justru jadi 3 bulan sekali kambuh atau bahkan setiap bulan kambuh. Nah, itu ada kurvanya di dalam artikelnya yang melaporkan bagaimana perubahan dan perjalanan penyakit dalam rentang waktu tertentu. Untuk melihat dari artikel prognosis juga dapat dicari dengan melihat keluaran tanpa faktor risiko, keluaran dengan faktor risiko, dan ada risk difference atau absolute risk increase, ada risiko relatif juga, dan indeks kepercayaan 95% dari RL-nya. Apakah hasil penelitian dapat diaplikasikan? Masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk prinsip yang ketiganya, ini adalah yang paling penting. Sesuai atau tidak karakteristik demografik dan klinik dengan subjek penelitian dengan pasien kita. Karena kalau misalnya ternyata misal penelitiannya dilakukan di negara Eropa yang kemudian ternyata di sana udaranya bersih, sampahnya minim misalnya, dibandingkan akan kita aplikasikan ke misalnya komunitas di Bantar Gebang misalnya, apakah sesuai atau tidak. Nah, yang seperti itu harus kita perhatikan. Kemudian juga bagaimana karakteristik misal dari status ekonomi, pekerjaan, pendidikan, apakah sesuai atau tidak dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari pasien kita. Nah, yang penting juga di sini membantu dalam keputusan klinis atau tidak, karena untuk penelitian prognosis, fungsinya atau manfaatnya adalah sebagai pengendalian faktor risiko, supaya menghasilkan lebih banyak manfaat untuk pasien dibandingkan dengan efek samping atau keluhan-keluhan penyertanya. Berbeda dengan artikel diagnosis maupun artikel terapi yang bisa langsung kita aplikasikan kepada pasien dan sangat mempengaruhi dari manajemen penanganan kita terhadap pasien kita. Untuk artikel prognosis, manfaatnya lebih banyak untuk konseling, karena di sini kita akan melihat tadi berapa persen angka harapan hidup, berapa persen angka resiko untuk terkena, atau berapa tahun kemungkinan meninggalnya misalnya. Nah, yang seperti itu bermanfaat untuk konseling apabila tidak ada pilihan terapi, misalnya obatnya belum ditemukan. Misal untuk kanker, bagaimana dengan faktor risiko kanker apa saja, sudah dilihat yang seperti ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang angka harapan hidup, apa sih yang harus banyak dia lakukan, apa yang harus banyak ditinggalkan, apa yang gaya hidup seperti apa yang sebaiknya diaplikasikan dalam kesehariannya misalnya. Itu manfaat dari penelitian prognosis. Jadi memperbaiki kualitas hidup dari si pasien kita dengan memanfaatkan hasil penelitian prognosis tadi. Nah, dilihat dari penelitian prognosis itu apakah valid, presisi, cakupan populasinya luas atau tidak. Apakah memang rentang dari pasiennya semuanya karakteristiknya tadi lengkap, rentang waktunya juga cukup panjang dan dianalisis dengan baik atau tidak. Untuk bisa mengaplikasikan jurnal atau artikel penelitian prognosis, itu kita harus benar-benar memperhatikan harapan dari pasien. Pasien pengennya seperti apa, maunya bagaimana, harapan mereka seperti apa, efektivitas dari
konselingnya tadi, bagaimana kalau misalnya contoh misal yang hipertensi, apabila mengurangi garam, apakah betul dapat menurunkan dari tekanan darah tingginya atau tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan yang konsumsi garam seperti biasa misalnya. Nah, di sini untuk persentasenya untuk hipertensinya bisa berulang atau justru berkurang berapa persen, kita bisa lihat dari hasil penelitian tersebut. Atau misalnya yang tadi untuk kasus dengan kanker. Jadi apabila gaya hidupnya diperbaiki untuk dari pemilihan makanannya, kemudian dari olahraganya, istirahatnya, dan sebagainya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana untuk mengurangi dari kesakitannya, bagaimana untuk efeknya untuk meningkatkan kualitas hidup dari si pasien tersebut, itu harus kita perhatikan.